Di akhir video ini Anda akan bisa mempelajari apa itu fenomena erhuayin dalam bahasa Mandarin, cara melafalkannya, cara menulisnya, dan yang penting adalah cara menggunakannya. Halo semuanya, Tadjahou, Xin, bertemu lagi di channel aku Xin, channel cara mudah belajar bahasa Mandarin. Dan kali ini kita akan membahas fenomena erhuayin dalam bahasa Mandarin. Erhuayin ini adalah merupakan embel-embel atau tambahan pada kata-kata tertentu dalam bahasa Mandarin. Nah, ini biasanya terjadi di dalam Tiongkok Utara, khususnya di kota Beijing ya. Contoh konkretnya yaitu misalnya kita kalau mau ngomong burung kecil yaitu xiao niao. Xiao niao. Nah, kalau kita mau tambahkan atau di erhua, maka jadi xiao niao. Xiao niao. Misalnya fan kuan itu kan restoran ya, fan kuan. Nah, kalau tambahkan ya, tambahkan jadi tanpa spasi, jadi menyatu dengan kuannya, tidak membentuk suku kata tersendiri. Jadi fan kuar, bacanya fan kuar. N kemudian langsung R ya, tapi kita bacanya bukan Van Kuaner, tetapi konsonan yang di huruf aslinya tidak kita baca. Jadi kita nggak ngomong Van Kuaner, tapi Van Kuar. Van Kuar. Tapi tidak semua tambahan di belakang itu adalah erhuayin. Misalnya kita kalau ngomong nuer, nah itu bukan erhuayin karena nu perempuan, itu anak ya. Jadi nuer adalah anak perempuan. Di sini bukan erhuayin karena ini berdiri sendiri dan mempunyai arti yaitu anak. Kemudian kita lihat artinya. Yang pertama yaitu kalau kita menambahkan pada kata yang kita ucapkan, maka biasanya kita mempunyai maksud untuk mengkerdilkan arti dari kata itu atau bentuknya ya. Misalnya kalau kita ngomong wo zhong bei mer culai, wo itu kan saya, zhong itu dari bei mer, bei men, bei utara ya, men pintu, tapi ini pakai erhua yaitu bei mer culai itu keluar. Jadi saya keluar dari pintu utara. Nah, kalau saya tadi ngomong wo zhong bei mer culai, berarti saya keluar dari pintu utara dan saya maksudnya pintu utara itu adalah pintu yang kecil. Mungkin itu adalah pintu belakang maksud dia ya, bukan pintu yang utama atau gerbang utama. Nah, kalau kita tadi ngomong tanpa nah itu tidak ada maksud tertentu, netral ya, berarti pintu utara. Kita nggak tahu itu besar atau kecil pintunya. Biasanya benda-benda yang bentuknya kecil itu memang kita tambahkan misalnya pancar ya, penghapus papan tulis, itu kan kecil kan ya. Biasanya kita ngomongnya pancar ya, tambahkan Kemudian iter yang memang artinya sedikit itu pasti kita tambahkan ya. Kemudian fungsi kedua ketika kita menambahkan atau erhuayin ini yaitu jenis katanya bisa tidak ambigu lagi. Misalnya pada kata hua seperti ini, itu kan artinya bisa menggambar, kata kerja atau lukisan. Nah, tapi kalau kita tambahkan hua, kita tambahkan di belakangnya, berarti itu adalah pasti kata benda. Kan kita sering dengar ya, wo xihuan hua. Nah, wo itu saya, sihuan suka hua. Hua yang pertama yaitu kata kerja kan, melukis. Nah, hua yang terakhir yaitu lukisan. Wo sihuan hua. Arti ketiga dari kita menambahkan pada suku kata yang kita baca, yaitu misalnya pada kata do. Kalau do sendiri kan biasanya kepala ya, kepala. Nah, kalau kita tambahkan tor, nah itu biasanya artinya ketua atau pemimpin ya. Jadi ada beberapa kata tambahkan dengan tidak, itu artinya bisa beda. Demikianlah pembahasan tentang erhuayin dalam bahasa Mandarin. Kalau masih kurang jelas atau ada yang mau diusulkan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini. 谢谢大家，各位同学再见。